Halo shooters, welcome to Practical Shooting Lessons with Samuel in Saint Spice Corner. Nah, pada kali ini saya akan jelaskan tentang preparation, yaitu preparation itu adalah persiapan apa saja sih yang perlu kita siapkan sebelum kita bermain airsoft ini. Sebelum kita bermain airsoft, kita memiliki 4 rules yang ada di samping kanan ini, yaitu kelihatan di sini. Yang pertama adalah do not pull out unit from holster without consent of range officer. Artinya jangan pernah mencabut unit dari holsternya jika belum ada perintah dari range officer. Range officer di sini mungkin kalau bahasanya wasit ya, wasitnya. Jadi tidak boleh kita mengambil entah itu di meja, entah atau itu di holster. Kita tidak boleh mencabut dan langsung memegang unit ini tanpa ada perintah dari range officer. Kedua, never point unit to non-target objects, yaitu artinya kita tidak boleh mengarahkan unit ini ke yang bukan target. Contohnya ke teman kita, ke orang, ke hewan, kita tidak boleh. Lalu yang ketiga, selalu trigger off. Trigger off adalah jari telunjuk tidak boleh masuk ke dalam ruangan trigger ini selama kita tidak menembak. Membidik sekalipun harus selalu keluar dulu. Kalau kita ingin sudah yakin apa yang kita akan mau tembak, baru kita masuk dan mulai menekan triggernya. Yang terakhir, keempat, pay attention on the area where are you shooting. Jadi artinya saat kita menembak di dalam target, kita harus lihat apa yang ada di depan target dan apa yang ada di belakang target. Contohnya, saat kita lagi menembak nih, ternyata ada orang lewat di belakangnya atau ada di depannya. Nah, itu kita harus hentikan saat setelah orang itu ada di area target yang akan kita tembak. Nah, satu lagi yang paling penting, sebelum kita bermain airsoft ini atau kita memasuki ke area lapangan tembak, jangan lupa kacamata. Kacamata safety, kacamata baca atau kacamata sehari-hari harus wajib digunakan karena pantulan peluru itu bisa saja mengenai mata kita dan itu sangat berbahaya sekali. Jadi kacamata ini adalah hal yang paling wajib. Oke, untuk pertama-tama saya akan perkenalkan dulu airsoft yang akan kita bahas hari ini, yaitu adalah GBB atau gas blowback. Artinya unit pistol yang bertenaga green gas. Nah, untuk kategorinya bisa dilihat kita ada 3 kelas, yaitu dilihat di samping kanan kiri saya, yaitu adalah production, standard, dan open. Kebetulan yang ada di depan saya ini adalah unit GBB kelas standar. Nah, basisnya adalah Dokyo Marui 5.1 High Kappa. Dan cuman ini sudah custom, sudah slide besi dan internal juga sudah di custom. Dan ini memang kelasnya memang untuk lomba, ya, untuk kelas racing gun, yaitu standar. Nah, untuk fungsi-fungsinya bisa dilihat lebih dekat lagi. Mungkin kalau bisa diperhatikan, ini ada orange tip, yaitu ada plaster orange. Di sini untuk menandakan bahwa unit ini adalah airsoft atau bukan senjata api. Ini biasanya kalau untuk ada acara khusus, acara resmi seperti perlombaan, orange tip ini wajib. Dan di beberapa negara untuk khusus airsoft itu wajib diberikan orange tip. Jadi ujungnya berwarna orange seperti ini. Bisa dilihat. Oke. Dan kita masuk ke dalam fungsi-fungsi dalam bagian unit ini. Nah, fungsi-fungsinya ini adalah kebetulan high kappa. Sekali lagi, ini akan berbeda seperti Glock. Itu mungkin ada beberapa part yang berbeda dengan seperti apa yang saya jelaskan ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang bagian-bagian penting dalam unit ini. Ya, saya akan kenalkan. Yaitu pertama, sini yang di paling depan ini adalah pisir depan, atau bahasa Inggrisnya itu front sight. Dan lalu yang belakang ini adalah pisir belakang atau rear sight yang digunakan
untuk memisir atau membidik, kita bisa lihat, mungkin bisa close up. Nah, sini yang merah atau yang front sight harus ada di kotak kecil tengah-tengah dari rear sight ini. Ya, jadi fungsinya untuk membidik. Nah, lalu untuk komponen part atas yang bisa dikokang atau digerak-gerakkan ini, ini adalah namanya slide. Nah, lalu pada di sebelah sini, sorry, saya balik. Nah, lalu di sini kita bisa melihat belakang ini adalah namanya hammer. Hammer, kalau posisi kita setelah kita mengkokang slide, hammer akan selalu naik atau sudah ready. Artinya di sini sudah siap tembak. Oke. Ini saya tembak. Nah, dia langsung mematok ke slide-nya. Nah, lalu kita masuk ke dalam bagian part safety. Di sini ada dua safety, yaitu pada beaver tail sama safety lever. Ini tidak bisa berfungsi kalau kita sebelum kokang. Ini coba saya kokang dulu. Nah, ini baru safety baru bisa naik. Nah, apa gunanya ini? Safety, yaitu safety lever sama beaver tail, fungsinya berbeda. Yaitu fungsi yang pertama yang saya akan jelaskan adalah beaver tail-nya dulu. Beaver tail itu adalah pengaman di mana kita tidak bisa menembak meskipun pengunci atau safety levernya turun atau off. Kita tidak bisa menembak sampai kita menekan beaver tail, baru ini bisa ditembak. Nah, kita coba ulangi lagi. Nggak bisa nembak, pegang atau pencet, baru bisa nembak. Nah, pengaman kedua yaitu adalah safety lever. Kita bisa mengatakan ini adalah kunci atau pengunci. Nah, pengunci ini adalah kunci yang menguasai semua pada trigger, pada bagian trigger dan bagian beaver tail. Meskipun beaver tailnya kita pencet, kita menekan trigger, ini tetap tidak bisa. Nah, apalagi beaver tailnya dilepas, apalagi ini sudah nggak bisa menembak. Dan ini harus diturunkan sebelum kita memulai menembak. Saya turunkan dan kita pencet beaver tailnya dan kita tembak. Tor. Seperti itu fungsinya. Lalu yang terakhir di sini kita bisa lihat adalah mag release atau tombol untuk membuang magasin. Saya contohkan, ini saya masukkan magasin kosong ya, ini turunnya nggak ada. Nah, misalnya kita tembak dor lah, lalu kita mau ngisi ulang atau reloading, yaitu kita tinggal pencet dan awas ini pasti magasinnya akan jatuh. Masuk, pencet, lepas. Itu fungsinya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi utama pada pistol GBB high kappa standar. Mungkin ada beberapa bagian yang berbeda jika shooters punya unit yang berseri Glock. Cuman kayak yang Glock itu dia tidak ada safety levernya. Dia safety-nya benar-benar ada di trigger. Di triggernya dia ada dua lapis, yaitu penguncinya. Seperti itu. Dan kebetulan ini adalah yang saya jelaskan adalah high kappa yang biasanya dipakai untuk olahraga tembak reaksi airsoft. Seperti itu. Setelah saya jelaskan tentang fungsi-fungsi unit yang seperti tadi, saya akan jelaskan bagaimana cara memasukkan BB atau peluru ke dalam magasin. Karena kini airsoft bisa dilihat menggunakan BB. Ya, bisa dilihat, saya close up sini. BB adalah kepanjangan dari ball bullet. Artinya dia peluru yang berbahan dari plastik. Dan ini ada berat-beratnya sendiri, ada 0,2, 0,21, 0,25, 0,28. Ya, itu nanti saya akan jelaskan mengapa kok ada berbeda-beda beratnya. Ini adalah bagaimana cara memasukkan. Nah, ada dua cara, yaitu kita memasukkan dengan cara manual, yaitu kita memasukkan pelurunya ini satu-satu.
dari ujung sini, dari ujung apa namanya, ini adalah lips magazine. Kita memasukkan seperti ini biasa manual, atau bisa memasukkan dari dalam, yaitu piringnya kita tarik. Ya, saya tarik dengan kuku, atau kita masukkan ke dalam tengah. Seperti ini. Nah, tapi kalau ini kan lama, kita kan satu-satu nih. Kita kalau masukkan tanpa alat kan, kita satu-satu kan. Kalau kita penuhi kan ya lama sekali. Satu-satu. Nah, ini ada alat untuk cara kedua, yaitu kita menggunakan BB loader. BB loader, atau ada yang istilahnya itu speed loader. Nah, speed loader ini adalah kayak suntikan yang bisa mempercepat pengisian BB ke dalam magazin. Jadi caranya gimana? Kita buka di pada bagian ini, kita langsung suntikkan. Ini ujungnya saya lepas, jadi langsung lubang pelurunya sini. Saya masukkan sini, lalu tinggal pencet aja sampai penuh. Nah, sini. Nah, sini, ini kan ada yang nggak rata ya. Nah, ini harus kita ratain. Ratainnya pakai ini. Nah, seperti ini. Ini penuh. Selesai. Cabut, dan ini sudah siap. Nah, sekarang kita memasukkan dalam BB ini. Jangan lupa untuk kita mengisi gas pada magazin ini. Nah, tenaga GBB itu bukan berarti dia bertenaga dari pistolnya sendiri, atau kalau misalnya kita bahasanya itu menggunakan baterai, enggak, tetapi tenaganya kita itu benar-benar dari magazin ini. Dan magazin ini tenaganya adalah dari gas. Gasnya itu biasanya ada di bawah atau di bagian terbawah sendiri dari magazin. Nah, kelihatan ada dua lubang, jangan salah, lubang yang tengah, yang ada kuningan atau ada inlet, ada kayak semacam jarum kuning. Nah, ini yang akan kita masukkan gas. Nah, cara memasukkan gasnya seperti bagaimana? Nah, pertama, ini saya kenalkan, ini adalah botol green gas. Nah, biasanya kalau baru buka tutupnya, ini ada segelnya biasanya. Segelnya itu jadi lepas, crack kayak gitu. Nah, lalu kita isi ke dalam magazinnya. Dan cara pengisiannya bagaimana? Harus posisinya adalah ini ke bawah, tapi lurus ke bawah gini, dan ini diisi secara vertikal. Dan di sini ada jarum. Nah, jarumnya ini kita harus paskan dulu dengan yang di lubang tengah ini. Kita harus betul-betul pas. Jadi sebelum kita pencet, sebelum kita tekan, kita paskan dulu. Nah, sampai kita gerakan ini sudah tidak bisa, sudah terkunci, baru kita tekan ke bawah dengan yang tangan kiri atau yang memegang magazin juga ditahan ke atas. Jadi tahan agak keras. Jadi seperti ini. Nah, karena magazin ini adalah dari Tokyo Marui, dia bersuara. Biasanya kalau pistol yang magazin atau unitnya itu yang buatan Taiwan, dia tidak bersuara. Nah, bagaimana tahu indikatornya ini magazin sudah penuh gasnya atau tidak? Yaitu dari suara bocor, atau ada gas yang sedikit-sedikit bocor di magazinnya. Contoh, ini kelihatannya sudah penuh. Ini saya coba isi lagi. Kalau penuh, dia akan bocor. Nah, bocor seperti ini. Nah, itu artinya magazin ini sudah terisi penuh dengan gas. Seperti itu. Jadi, peluru BB sudah terisi, gas juga sudah terisi. Dan ini sudah siap untuk digunakan. Masukkan, dan kokang, langsung bisa tembak. Setelah kita mengisi magazin yang tadi, kita sudah mengisi gas sama BB. Nah, bagaimana cara menembakkan ke dalam unit ini? Pertama, kita masukkan dulu magazin dalam unit ya, sampai ceklek, suaranya ceklek gitu ya. Jadi kalau suaranya pelan-pelan itu saya tidak rekomendasikan, karena kita belum tahu apakah magazin sudah kondisinya terkunci ke dalam unit ini. Klek. Jadi harus
Bukan kasar sih, cuman ya agak kencang waktu memasukkannya. Supaya kita tahu bahwa magasin sudah terkunci pada unit ini. Nah, setelah itu, kalau kita setelah masukkan magasin, apakah langsung bisa ditembak? Nggak bisa. Nah, karena setiap mekanisme pistol, entah itu yang senjata api atau yang airsoft, itu harus dikokang dulu. Dengan cara bagaimana? Menarik slide-nya sampai penuh. Sorry, saya ulangi lagi. Itu menarik slide-nya sampai penuh. Seperti ini. Dan lihat. Dan nanti ada terlihat peluru BB yang di dalam sini. Dan kita lepas. Nah, setelah itu unit ini sudah siap untuk ditembakkan. Kita coba ya. Safety, divertil, saya pencet dan saya tembak. Gitu. Nah, setelah digunakan, jangan lupa selalu yang paling penting jika sudah tembak, jangan ini dibawa kemana-mana atau langsung dimasukkan ke dalam tas mungkin atau dimasukkan ke dalam holster. Jangan lupa untuk selalu melepas magazin sebelum kita simpan. Setelah kita lepas, jangan lupa kita cek dulu apakah di dalam unit ini ada pelurunya atau tidak. Saya putar, kita cek kosong ya, kosong. Setelah kosong, kalau misalnya ada pelurunya, kita bisa menggunakan alat namanya alat itu untuk sebagai model tusukan. Jadi kita bisa tusukkan di dalam barrel ini ujung atau ada yang masuk keluar. Setelah kosong, kita lepas dan kita tekan triggernya lagi untuk hammer down. Seperti itu, dan ini siap untuk disimpan atau dibawa atau dimasukkan di dalam holster. Setelah saya jelaskan tadi untuk bagaimana cara menembak atau memasukkan magasin, nah sekarang kita masuk ke dalam segmen bagaimana cara menyimpan unit ini dengan benar, yaitu supaya kita menyimpannya tidak merusak unit ini atau magasinnya. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam koper atau tas atau kotak unitnya, kita harus selalu memeriksa apakah ada peluru di dalam magasin kita. Jika ada peluru, kita wajib untuk melepaskan peluru-peluru tersebut supaya daya tahan per ini itu tidak berkurang. Daya tahan per ini tidak berkurang. Nah, setelah kita melepaskan semua peluru dan kita membalikkan dalam kotak peluru, kotak BB, dan biasanya ada pertanyaan, gasnya apakah perlu dibuang? Nah, kalau menurut saya pribadi, jika pemakaian unit ini hanya sebatas dalam waktu kurang dari 1 bulan, itu akan digunakan lagi. Saran saya, jangan dibuang gasnya. Yaitu, meskipun kita ada gas sedikit pun, atau kita habis pakai, kita kalau akan digunakan dalam minggu depan, atau 2 minggu lagi, atau bahkan 3 minggu lagi, jangan dibuang. Karena kalau saat kita buang seperti ini, dan menekan ininya, nah, ini bisa merusak karet valve yang ada di dalam magasin ini, bisa membeku karetnya. Nah, kalau membeku itu biasanya membuat gas yang terisi masuk di sini akan keluar secara bocor halus gitu, atau ya karetnya itu bisa nggak melar lagi, tidak bisa menyegel gas yang di dalamnya magasin ini. Jadi saya sarankan jangan pernah membuang gas, kecuali dalam 1 bulan penuh kita tidak menggunakan ini sama sekali. Itu wajib untuk membuang gasnya. Membuang gasnya saya sarankan jangan seperti ini sih, tapi ditembak-tembakkan aja atau dibuat mainkan aja sampai habis beneran, habis total. Seperti itu. Nah, lalu saya akan jelaskan bagaimana cara membawa unit airsoft itu dengan baik dan tidak menyalahi aturan. Karena di negara kita airsoft ini itu bisa digunakan untuk kejahatan dan hukumnya itu sama seperti senjata api. Nah, bagaimana kalau kita membawanya ini dengan aman dan secara baik dan benar? Itu kita membutuhkan koper atau tas atau bahkan kotak dusnya unit ini yang baru, dus-dusnya ini. Nah, ini kita wajib
saat kita membawa unit ini ke suatu tempat, kita harus menyimpannya secara tertutup. Nah, ini kosong kan? Kosong. Masukkan ke dalam koper. Peluru sama gasnya kalau cukup. Nah, dan setelah kita tutup rapat, ini baru bisa kita bawa kemana-mana. Oke, sekarang saya akan jelaskan tentang equipment atau perlengkapan apa saja yang kita perlukan selain unit pada airsoft ini, yaitu alat-alat pendukungnya. Saya akan jelaskan. Yang pertama adalah yang paling penting yang saya ingatkan dari awal, kacamata atau safety glass atau kacamata baca, kacamata sehari-hari itu sangat penting. Saya tekankan sekali lagi, safety glass, kacamata. Oke, lalu yang kedua, belt atau belt ini ya yang panjang ini, belt untuk memasang holster. Ya, belt ini sistemnya sebenarnya ada dua, yaitu ada inner belt sama outer belt. Nah, cuman inner belt ini kebetulan saya pakai saat ini. Jadi ini outer beltnya saja sama perlengkapan lainnya. Oke, ini outer belt. Jadi modelnya dia velcro. Di sini ada halusnya, ini ada kasarnya, dan ini tinggal dilengketkan saja, udah permanen ya, udah kuat. Dan ini biasanya ada penutupnya, pas tengah. Nah, seperti itu. Lalu setelah belt, ini adalah holster. Kebetulan holster yang saya gunakan ini adalah holster untuk tembak reaksi, yaitu speed holster. Di sini sarungnya dia tidak menutup semua komponen unitnya, tetapi dia hanya menutup triggernya saja sesuai aturan di tembak reaksi itu. Nah, lalu ini holster. Lalu berikutnya adalah mag pouch. Nah, mag pouch ini adalah sarung untuk magazin, sarung atau kantong untuk magazin. Ya, ini kebetulan bahannya dari aluminium, dan ini ada satu yang berbeda sendiri, ini untuk magazin rifle sih. Saya pasangkan ini dari plastik, tapi plastik kuat ini. Nah, jadi kalau kita reload, kita membuang magazin yang lama dan ambil magazin yang baru dari sini. Dan pemosisiannya, jika kita tidak kidal atau menggunakan tangan kanan bagi dominan hand, kita memasang holsternya ini yaitu sebelah kanan, sedangkan yang mag pouch-nya itu di sebelah kiri. Nah, terkhusus untuk yang kidal, yang bertangan kiri, itu holster tidak semua holster bisa dipasang ke sebelah kiri. Kita harus membeli holster yang khusus untuk tangan kiri. Dan pemasangannya kebalikannya dari ini. Itu mag pouch-nya di kanan dan holsternya ada di sebelah kiri. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah ejector atau ejector BB. Nah, ini digunakan kalau saat kita mau clearing chamber atau clearing yang ada di dalam unit itu. Jadi kita bisa membersihkan, atau biasanya kan ada peluru yang nyantol tuh satu di unitnya setelah kita remove atau kita ambil magazinnya. Nah, ini kita kokang, dan yang ini dari dalam lubang chamber itu kita sundul pelurunya sampai keluar ke depan. Seperti itu. Ya, biasanya ada yang bonusannya dari kalau dari pabriknya, ya, kalau kita beli itu biasanya model kayak tongkat panjang. Nah, itu dia dari depan sih nusuknya. Kalau ini dari tengah. Ya, seperti itu. Sekian dari segmen preparation dari Practical Shooting Lessons by Samuel in Sandspire Corner. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Dadah.